Hai, selamat pagi dan selamat jumpa kembali. Dalam pertemuan kita hari ini, kita akan memasuki materi baru, yaitu suara hati. Pengertian suara hati, secara umum suara hati dipahami sebagai suara yang berasal dari kedalaman hati atau inti kedirian seseorang. Suara ini menilai baik atau buruknya suatu tindakan berdasarkan prinsip moral. Sebagian orang juga memahami suara hati sebagai suara yang datang dari luar diri, melebihi kewenangan manusia dalam memutuskan, menolak, atau menerima suatu tindakan. Dalam konteks ini, suara hati dipahami sebagai suara Tuhan sendiri. Dengan demikian, mentaati suara hati berarti mentaati Allah. Pengertian etimologis, secara etimologis dalam bahasa Latin, kata conscientia berarti mengetahui bersama atau turut mengetahui. Artinya, suara hati adalah suara yang turut mengetahui dan menilai tindakan moral kita. Suara hati menjadi hakim atas diri sendiri. Suara hati bukanlah suatu yang bersifat pasif. Ia sungguh-sungguh aktif bekerja dalam kehidupan nyata manusia. Misalnya, ketika seseorang hendak melakukan kejahatan seperti mencuri, berbohong, atau membunuh, seringkali terjadi pergulatan batin. Apakah ia akan melanjutkan perbuatannya atau menghentikannya? Jika ia tetap melakukannya, biasanya akan timbul rasa bersalah setelahnya. Itulah tanda bahwa suara hati sedang bekerja. Cara kerja suara hati: 1. Sebelum melakukan perbuatan, suara hati mengarahkan kita untuk melakukan hal baik dan menghindari yang buruk. 2. Saat melakukan perbuatan, suara hati terus membisikkan apakah perbuatan tersebut baik atau tidak. 3. Setelah melakukan perbuatan, suara hati akan menilai dan memberikan rasa damai jika yang kita lakukan baik atau rasa gelisah jika perbuatan itu jahat. Fungsi suara hati: 1. Memberikan petunjuk tentang mana yang baik dan mana yang buruk. 2. Menghakimi atau menilai perbuatan kita setelah dilakukan. Jika baik, suara hati memberikan ketenangan dan pujian. Jika buruk, hati nurani akan menegur dan menimbulkan rasa bersalah. 3. Sebagai hakim yang menyuruh kita berbuat baik dan melarang perbuatan jahat. Mengapa suara hati bisa keliru? 1. Tidak terbiasa mendengarkan suara hati. 2. Ragu-ragu atau bimbang dalam menentukan pilihan. 3. Pandangan masyarakat yang keliru. 4. Pengaruh lingkungan keluarga dan pendidikan yang kurang baik. 5. Terpengaruh propaganda, media massa, dan arus zaman. Cara membina suara hati yang baik: 1. Mengikuti suara hati. Semakin kita setia mengikuti suara hati, hati nurani kita akan semakin terang dan bijaksana. 2. Mencari ketenangan dari sumber yang baik. Membaca kitab suci, membaca buku-buku bermutu, bertanya kepada orang yang bijak, mengikuti kegiatan rohani seperti retret dan rekoleksi, dan melakukan refleksi diri. 3. Menjaga kemurnian hati, mengatur emosi, marah, iri, dan lain-lain. Konsisten dalam kata dan tindakan, setia terhadap nilai-nilai moral yang benar. Suara hati dalam kitab suci, coba baca Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 25. Poin penting dari bagian ini: 1. Kita harus hidup sesuai dengan suara hati. 2. Kita harus mengikuti suara hati sebagai bukti bahwa kita adalah pengikut Kristus.
Ketiga, kita harus mengikuti suara hati meskipun itu bertentangan dengan keinginan daging. Ajaran gereja tentang suara hati. 1. Berdasarkan Gaudium et Spes. Lihat bukumu halaman 43. Gereja mengajarkan bahwa suara hati berseru kepada kita untuk mencintai, melakukan kebaikan, dan menjauhi kejahatan. Suara hati merupakan inti terdalam dan tempat paling rahasia dalam diri manusia, tempat manusia bertemu dengan Allah. 2. Berdasarkan Katekismus Gereja Katolik 1776 sampai 1779. Katekismus Gereja Katolik 1776, dalam lubuk hati manusia menemukan hukum yang tidak dituliskan oleh dirinya sendiri, tetapi yang harus dipatuhi. Suara hati selalu memanggil dia untuk mencintai, berbuat baik, dan menghindari kejahatan. Suara ini berbicara kepada hati manusia pada saat yang tepat. Lakukanlah ini, jauhilah yang itu. Suara hati adalah hukum yang tertulis oleh Allah di dalam hati manusia. Mentaati suara hati berarti mentaati Allah. Katekismus Gereja Katolik pada tahun 1777, suara hati memungkinkan manusia untuk bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya. Ia memberikan penilaian moral, memerintahkan, melarang, menyetujui, atau menyalahkan. Dalam semua tahap tindakan, suara hati membantu menentukan arah yang benar. Berdasarkan Katekismus Gereja tahun 1778, suara hati adalah pengadilan batin yang berperang pada hukum moral. Ketika mendengarkan suara hati, manusia dapat mendengar suara Allah. Oleh karena itu, manusia tidak boleh bertindak bertentangan dengan suara hatinya, terlebih bila suara itu dibentuk dengan benar. Pada tahun 1779, penting bagi setiap orang untuk membentuk suara hatinya dengan baik melalui pendidikan, pencarian kebenaran, dan melalui terang iman serta sabda Allah. Di sanalah manusia benar-benar menjadi pribadi yang bebas dan bertanggung jawab.